2 minggu nih Oce nggak download video di YouTube. Kenapa? Oce kasih alasannya. Mudah-mudahan para sanak bisa memaafkan Oce, bisa terima alasan Oce. Jadi Oce ini kemarin ini baru pulang dari Malang. Jadi selama seminggu Oce ada di Malang. Abis dari Malang belum selesai, Oce lanjut lagi ke Cirebon dan hari ini baru pulang. Jadi makanya Oce nggak ada waktu buat download video, halo sama para sanak semuanya. Jadi tapi hari ini Oce di sini, Oce mau ngebahas satu topik yang lagi heboh, yang lagi eksis banget nih di sekeliling kita, yaitu Pokemon Go. Nah, oke. Pokemon Go ini satu permainan aplikasi yang ada di handphone Android ataupun di Apple Store, dan ini nih lagi bener-bener heboh banget nih sanak nih. Sebenarnya ada apa sih dengan Pokemon Go, dan sebenarnya kita nih anak-anak Tuhan atau anak-anak kecil, para pemuda, boleh nggak sih main-main Pokemon Go ya? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, apa sih Pokemon Go? Oke, jadi Pokemon Go ini adalah satu permainan yang cukup unik, yang bisa dibilang keren juga. Pokemon Go ini adalah satu permainan di mana dia menggabungkan antara realitas dan fantasi. Jadi orang-orang kita bisa pakai kamera kita, jadi dia realita, dia ngelihat apa yang ada di sekeliling kita. Nah, nanti ada fantasinya itu digabungkan dengan desain grafis. Ada tiba-tiba ada Pokemonnya di depannya, padahal kenyataannya nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari handphonenya, oh ada gitu. Jadi dia gabungin antara fantasi itu dan realita ya. Itu Pokemon Go. Nah, permainan Pokemon Go ini sekarang jadi sesuatu yang kalau Oce bilang jadi sesuatu yang pro dan kontra nih sanak. Ada orang-orang bilang yang kayak, ya boleh lah main Pokemon Go, alasan positifnya adalah ya bisa olahraga, yang bilang kayak gitu. Terus habis itu selain olahraga bisa bersosialisasi, bisa ke tempat yang baru, ketemu teman baru, komunitas yang baru. Itu pro-nya ya. Kontranya itu orang bilang kayak gini, itu kan Pokemon. Kalau kita balik lagi ke tahun 90-an, Pokemon ini udah ada sebenarnya ya sanak ya, mulai dari kartunnya. Nah, itu tuh beberapa orang Kristen udah dibilangin kita nggak boleh nonton Pokemon, nggak boleh lihat Pokemon, dan nggak boleh pokoknya nggak boleh nonton lah pada saat itu. Nah, sekarang nih yang lebih kocaknya lagi, yang lebih lucunya lagi, ini Pokemon Go ini muncul lagi dan lebih heboh lagi daripada sebelumnya. Tahu dari mana sanak? Jadi gini, waktu pertama kali di launching itu permainan Pokemon Go itu di Amerika, di Australia dan New Zealand, itu selama 2 minggu itu di Amerika sendiri itu udah sekitar 20 juta orang yang download langsung permainan Pokemon Go-nya. Dan di Indonesia sendiri, ini uniknya, di Indonesia itu sebenarnya belum di launching nih sanak gamesnya, tapi dasar orang Indonesia pada pintar semuanya, otaknya benar-benar pintar. Itu Indonesia tuh menjadi satu negara Asia pertama yang bisa main Pokemon Go. Nggak tahu caranya gimana, mungkin ada bajakan atau sebagainya macamnya, tapi di Indonesia sebelum di launching udah ada duluan gitu. Itu hebatnya. Sampai orang Jepang ini pada bilang gini, di Jepang aja belum bisa main Pokemon Go, tapi di Indonesia udah pernah gitu, udah bisa dimainkan. So ini Go viral banget, orang pada suka semuanya. Nah, sekarang Oce mau kasih perspektif dari teologisnya. Jadi kalau perspektif dari psikologinya, kita bisa tahu lah ya, permainan game online bisa apa sih negatifnya atau dampaknya negatif dan positifnya. Tapi sekarang Oce mau ngomong soal yang namanya dari segi teologi. Pertama-tama Oce mau lurusin begini. Oce percaya yang namanya teknologi itu semuanya Tuhan yang ciptain. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan secara teknologi, medikal, medis ya gitu ya, itu Oce percaya itu udah campur tangan Tuhan yang turut campur. Jadi kayak begini-gini sebenarnya menurut Oce gini, ada positifnya dan negatifnya. Ada sesuatu yang dianggap positif, tapi karena kita yang terlalu pintar atau mungkin karena kita jadi orang yang berdosa juga, jadi akhirnya yang tadinya bagus bisa jadi dampak yang negatif. So sekarang Oce mau kasih dampak teologisnya aja. Ada beberapa poin yang Oce mau kasih gitu. Yang pertama gini, Oce mau bilang ini, buat guru-guru sekolah minggu, para sanak, sahabat anak, tolong kasih informasi ke anak-anak. Yang pertama gini, waspada terhadap apa yang menjadi makanan kita. Makanan bukan secara makanan fisik ya, makanan, tapi secara apa yang kita lihat, apa yang kita nonton, apa yang kita dengar, apa yang kita mainkan. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang ini tubuhnya adalah bait Allah. Jadi hati-hati apa yang jadi tontonan kita, apa yang kita dengar, kita yang makan, apa yang masuk ke dalam hati kita, itu waspada gitu. Nah, satu lagi yang Oce mau bilang gini, Efesus 4 ayat 27 bilang ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah,
ini satu ayat yang Oce pegang gitu mengenai sehari-hari gitu ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kalau kita tahu Pokemon, ya Pokemon yang bahasa aslinya itu bilang Pokemon itu adalah monster kantong, pocket monster ya. Jadi monster kantong ini. Nah, ini adalah udah jelas-jelas gitu ya, monster, iblis, satu makhluk yang di luar dari makhluk ciptaan Tuhan ini. Nah, ini udah kita udah tahu jelas gitu, ini yang namanya iblis. Jadi ngapain gitu kita mainin yang atau ada hubungan dengan yang namanya iblis. Jadi kayak misalnya Oce sendiri gitu ya, enggak saranin orang untuk nonton kayak Conjuring, setan, atau main Pokemon Monster. Kenapa? Karena kita udah jelas banget ini iblis, men. Ini monster. Ngapain kita istilahnya gini loh, involve dalam hal kayak begituan. So don't waste your time, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang kita tak tahu jelas gitu. Itu bukan berasal dari Tuhan ya. Yang pertama tadi waspada apa yang kita makan. Yang kedua, kita harus waspada terhadap permainan iblis. Oce perhatiin gini ya, iblis itu yang berhubungan, segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis itu benar-benar sesuatu yang orang-orang suka. Contoh gampang ya, kesanak ya. Kalau kita lagi ngomong di lagi ada grup gitu ngomongin soal setan lah, ngomongin soal hal yang bersifat mistis, tuh orang demen banget kayak, oh ya terus gimana? Jadi mereka lah mulai mancing lagi sampai akhirnya saling tukar informasi dan sebagainya macamnya. Nah, itu bahaya gitu, bahaya menurut Oce. Jadi karena sesuatu yang berhubungan dengan iblis, kadang-kadang orang demen ngusir setan lah, ngelihat setan lah, lagi ngebahas mengenai rumah yang mistis apa segala, orang tuh demen ngebahas soal itu. Jadi Oce bilang hati-hati, waspada terhadap permainan iblis, karena itu bisa jadi aja permainannya iblis gitu. Dan jangan kita masuk dalam permainan itu. Jadi waspada terhadap permainan iblis. Kalau seandainya contoh kayak tadi kita lagi ngomongin soal iblis dalam satu grup gitu, kita lagi ngomong soal sesuatu yang mistis, Oce selalu ending pembicaraan itu dengan ini, udah nggak usah khawatir, ada Tuhan yang lebih luar biasa. Jadi Oce percaya gini, waktu kita ngomongin soal iblis gitu, itu iblis tuh ada di sekitar kita gitu, kayak demen gitu, kayak jadi entertainment. Iblis dijadiin hiburan tuh nggak banget gitu. Jadi kayak kita ngomong soal setan lah apa segala macam, akhiri pembicaraan dengan bilang Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat. Jadi ketika kita bilang kayak gitu, iblis tahu, iblis keluar dari pembicaraan kita ya. Jadi waspada terhadap permainan iblis. Nah, Oce mau bilang ini, apapun yang terjadi ya, berjaga-jaga. Jangan saranin anak atau ketua pemuda atau di remaja ya, jangan saranin mereka nonton atau mainin Pokemon. Oke, Pokemon itu bisa jadi satu cara untuk olahraga. Ada orang bilang kayak gitu ya, bisa satu cara untuk olahraga komunitas. Oke, kalau mereka jadiin itu sebagai satu hal yang positif. Tapi kalau kita udah bilang kayak gini, cuman boleh sejam aja ya, dan mereka mulai ngamuk, nggak mau sejam, nah berarti udah ada kecanduan. Nah itu yang paling bahaya. Dan itu mereka harus tetap berjaga-jaga. Terus ada lagi nih orang-orang yang lebih memilih untuk ngejar Pokemon kemana gitu. Terus padahal itu jamnya jam ibadah. Nah itu juga harus hati-hati. Berarti dia sudah menjadikan Pokemon itu, permainan itu atau apapun lah itu ya, itu menjadi satu hal yang berhala. So para sanak di luar sana, Oce mau bilang hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tetap berjaga-jaga, dan ini pelayanan yang sangat penting buat kita, yaitu pelayanan anak. Kita mau anak kita tuh benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan, ada perlindungan Roh Kudus. Di akhir zaman ini kita mau jadikan anak-anak ini generasi Yosua, yaitu tentara di akhir zaman ini. Nah, ini adalah salah satu tugas kita. Jadi para sanak tetap semangat dalam melayani Tuhan, jangan lelah. Kalau Oce bilang ini jangan baperan, ini namanya juga pelayanan. Kadang-kadang ada orang yang nyinggung kita ke kanan ke kiri apa segala macam. Udah, yang penting tugas kita adalah melayani Tuhan, dan kita cuma lihat anak-anak ini, kita taruh hati ini buat anak-anak semuanya. Oke sanak, itu aja. Waspada terhadap serangan iblis. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam Spy. Sahabat pelayanan anak Indonesia.